Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka ayo selaraskan antara apa yang kita ucapkan, yang kita baca itu dengan perbuatan kita. Kalau kita mau mengobati hati kita. Karena membaca Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong buat kita nanti. Tidak hanya nanti di yaumil akhir, juga menjadi penolong kita pada saat kita mengarungi kehidupan dunia. Ya kan? Kalau kita ngikuti pedoman-pedoman tuntunnya dalam Al-Quran tadi, kan pasti perilaku kita itu akan menjadi perilaku yang baik. Ya. Tidak mungkin akan melakukan satu tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ya. Orang lain, merugikan orang lain itu kan banyak banget kriterianya ya. Yang merupakan tindakan-tindakan pidana, ya. Apakah itu penyuapan, penggelapan, ya, korupsi, atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Banyak sekali. Dan itu akan bisa kita hindari kalau kita mau di dalam kita membaca Al-Quran itu kita lakukan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang melakukan perbuatan tidak benar itu, ya berarti apa manfaatnya dia membaca Al-Quran, melakukan perbuatan-perbuatan ibadah hablum minallah itu? Kan seperti tidak ada artinya. Maka tidak heran orang yang membaca Al-Quran itu bisa melaknati dirinya sendiri, dengan artian bahwa karena dia tidak melakukan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran, maka yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan hina. Ya, secara otomatis mereka akan menanggung dosa-dosa dari perbuatan itu, sehingga Allah laknat kepada dia, murka kepada dia. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kembali bahwa dengan membaca Al-Quran ini, selain pahala yang begitu luar biasa, yang akan juga memberikan kita pertolongan dalam kehidupan kita, membuat penolong dalam tindakan-tindakan dalam yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, juga menjadi penolong nanti pada waktu yaumil akhir. Ya, yaumil akhir itu pada waktu nanti kiamat kelak, ya, semua orang ya pasti akan mengalami, ya, yang hidup pasti akan mengalami nanti, baik yang masa lampau sampai dengan yang nanti hari kiamat. Ya sudah digambarkan dalam Al-Quran betapa luar biasanya hari itu, betapa susahnya hari itu. Ya akan kita bahas di suatu kesempatan yang berbeda ya. Tapi pada intinya bahwa yaumul akhir pada hari kiamat itu memang sangat luar biasa, satu hal yang sangat mengerikan. Ya. Yang tidak ada orang yang bisa menolong. Ya, orang lain dia bisa menolong dirinya sendiri aja belum tentu bisa, karena memang suasana yang memang tidak memungkinkan untuk itu. Karena hari-hari pembalasan itu. Ya salah satunya yang bisa menolong itu adalah syafaatul Quran ini, karena kita sering membaca Al-Quran ya, dan mengamalkannya dengan baik. Ini akan menolong kita. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini
An Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya membaca Quran itu nanti pada saat datangnya yaumul qiyamah atau hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat atau penolong bagi orang-orang yang membacanya, yaitu membaca Al-Quran. Semoga kita semuanya ini di dalam mengarungi kehidupan tidak lepas dari apa-apa yang telah ditentukan atau telah diajarkan, telah dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan cara seperti itu, hidup kita itu akan menjadi lebih baik. Hidup kita itu akan menjadi tentram. Hidup kita itu akan menjadi nyaman. Dan tentu penuh dengan berkah. Ya. Karena namanya keberkahan mungkin pernah saya sampaikan juga. Ya. Hidup kita itu akan menjadi damai. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Itu baru yang pertama ya. Tombol hati itu ya. Obatnya hati yaitu membaca Al-Quran. Yang memang harus kita bisa melaksanakannya, mengamalkannya. Dan yang kedua adalah perut kita sering dikosongkan. Artinya kita sering melakukan satu puasa ya, atau tirakat ya. Ya kita sering mendengar tirakat, Mas. Ya tirakatan. Ya tirakatan kok kadang melek-melekan gitu kan. Ya kadang tirakatan tuh artinya sebetulnya namanya tirakat ini ya boleh dikatakan itu adalah mengekang hawa nafsu kita itu. Kalau di kalangan pesantren itu ya tidak heran lagi yang namanya tirakat itu ya. Kalau untuk para santri itu dulu ya ada namanya tirakat ngerowot gitu ya. Ada ya macam-macam lah. Juga ada juga yang puasa atau tirakat ini ya melakukan amalan-amalan tertentu ya, seperti wirid-wirid atau membaca sholawat untuk tujuan-tujuan tertentu dalam arti untuk mencapai kebahagiaan hidup ya. Atau bahkan juga ada juga yang mengamalkan puasa dengan amalan wirid-wirid atau bacaan-bacaan yang diijazahkan oleh para kiai ya, seperti mengamalkan hijab dan lain sebagainya. Ya memang itu suatu hal yang ikhtiarnya manusia untuk keselamatan dirinya, untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, apalagi kalau orang yang sedang mempunyai tujuan, orang yang sedang melakukan pendidikan, ini dengan hati kita perut kita kosong, sering kosong tuh bukan justru akan melemahkan tuh, enggak. Justru akan membuat orang itu menjadi kuat daya ingatnya, ya, kuat hafalannya, mudah menerima masukan-masukan ilmu. Karena kalau secara logika saja kalau orang tuh terlalu banyak makan, ya sampai ya orang Jawa bilang kemelakaran gitu ya Mas, ya, kekenyangan itu kan yang ada cuma ngantuk ya. Ya adanya ngantuk ya udah, orang udah kekenyangan kan ya piye ya, biasanya kan mudah ngantuk ya, mudah ngantuk. Bagaimana mau menelaah kita, bagaimana mau belajar, bagaimana mau merenungkan kehidupan yang lebih baik, bagaimana ikhtiar yang lebih kuat ya. Tapi dengan kita sedikit makan, karena kan Nabi juga menyampaikan bahwa ya berhentilah kamu makan sebelum sebelum kenyang gitu kan. Artinya supaya kita bisa membatasi diri. Karena kesehatan juga kan tergantung daripada makanan yang kita masukkan dalam perut kita.
Ya, makin makanan banyak kita masukkan ya, juga akan menimbulkan hal-hal negatif yang lain. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Nah, dengan berpuasa ini, dengan tirakat ini juga akan, kalau orang Jawa dulu itu yang sering saya dengar itu adalah ya ibaratnya sebagai batu asahan gitulah, kalau kita diibaratkan sebagai benda, tempat untuk mempertajam ya. Orang yang berilmu itu untuk mempertajam ilmu gitu ya. Kalau pedang itu kan ya tumpul ya, kalau nggak diasah kan ya mesti tumpul lah, ya kan, ya iso bermanfaat, iso untuk digunakan sesuai dengan yang dimaksud, supaya tajam, supaya bisa untuk misalnya menyembelih hewan kurban misalnya. Itu kan itu harus peralatan perkakas ini kan harus diasah dengan sempurna, dengan baik. Coba kalau nggak diasah ya nggak mungkin tajam. Pun demikian juga dengan ilmu, dengan hal-hal yang berhubungan dengan itu kalau tidak diasah dengan puasa, dengan tirakat, manfaatnya ada pasti. Yang namanya ilmu itu pasti manfaat gitu ya, tapi ketajaman dalam arti kalau digunakan tertentu untuk segera dikabulkan doa, itu belum tentu akan lebih baik daripada orang yang melakukannya dengan cara tirakat, dengan cara berpuasa. Ya memang Allah itu maha mengabulkan sesuai dengan keinginan daripada umatnya, daripada hambanya. Kalau kita ingat zaman dulu lah, zaman dulu orang membaca Quran aja ya brutal gratis ya, tapi dia melakukan satu perilaku batin yang luar biasa, sering puasa, sering tirakat, dengan amalan yang dia yakini, cukup dengan bismillah saja dia mampu untuk melakukan sesuatu hal yang di luar akal kita. Banyak nih zaman dulu itu, kena kalimat, apalagi kalimat Allah. Kata-kata atau kalimat dalam bahasa kita sendiri itu kalau kita yakini dengan sepenuh hati, dan kemudian juga dengan perilaku batin kita sering diasah dengan puasa, dengan tirakat, fa insya Allah akan menjadi mujarab ya toh. Ya kalau kita dulu ingat ya ada dulu pernah saya lihat juga itu zaman dulu, tapi orangnya sudah meninggal. Itu kalau mengobati seseorang itu cukup dengan bismillah dia. Cukup dengan bismillah. Tapi ya biasanya diawali dengan syahadat dulu. Cuman ya kalau kita membacanya, mendengarkan syahadatnya itu ya secara tajwid itu ya udah benar. Ya, tapi kan Allah kan maha mengerti, maha pengampun. Ya. Karena memang keterbatasan mungkin kena lidahnya atau dengan kosakatanya yang memang tidak bisa untuk memperbaiki hal yang seperti itu, mungkin sudah susah gitu ya. Dengan bahasa yang seadanya, yang cuman seperti itu, ya dilalah Allah mengabulkan. Ya itu karena tadi apa? Ya itu tadi karena perilaku batin kita itu juga diikuti. Selain ilmu yang kita peroleh, juga batin kita itu dilakukan, sehingga akan manfaat ya buat dirinya maupun orang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.